Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan prediksi soal-soal OSN Olimpiade Sains Nasional sebagai persiapan OSN tahun ini 2024 dan semoga juga bermanfaat untuk OSN di tahun-tahun yang akan datang. Oke, perlu saya tegaskan di sini bahwa setiap soal-soal yang ada di video ini bukanlah suatu bocoran soal untuk Olimpiade tahun ini, akan tetapi ini hanyalah merupakan prediksi yang mana biasanya angka tahun selalu dilibatkan atau selalu dimasukkan ke dalam soal Olimpiade tersebut. Baik, langsung saja kita menuju prediksi yang pertama. Jika A adalah banyak faktor prima dari 2024 dan B adalah banyaknya bilangan kubik positif di bawah 2024, maka bilangan yang menempati posisi satuan dari hasil A plus B pangkat 2024 adalah titik-titik, yaitu apakah A2, B3, C4, atau D5. Oke, sebelumnya seperti biasa bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini karena A adalah banyaknya faktor prima dari 2024, kita perlu mencari dulu untuk faktorisasi prima dari 2024. Bagi yang sudah bisa menentukan langsung faktorisasi primanya tinggal ditulis saja ya, tapi bagi yang belum bisa, maka kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Ya, karena 2024 ini adalah bilangan genap, tentu bisa dibagi dua, yaitu hasilnya adalah 1012. Kemudian karena ini masih genap, dibagi dua lagi, hasilnya adalah 506. Dan jika masih genap lagi, maka bisa dibagi dua lagi, yaitu menghasilkan 253. Nah, 253 ini ternyata adalah hasil perkalian antara 11 dan 23. Nah, di sini bisa kita lihat duanya ada sebanyak 3 kali, kemudian dikali 11 dan dikali 23. Jadi, faktorisasi prima dari 2024 yaitu adalah 2 pangkat 3 kali 11 dan kali 23. Nah, di sini terlihat bahwa faktor prima dari 2024 yaitu berarti 2, 11, dan 23, yaitu ada 3 faktor prima. Dalam hal ini A adalah 3, karena A adalah banyak faktor prima dari 2024. Lalu B di sini adalah banyak bilangan kubik positif di bawah 2024. Ya, kita tahu bahwa bilangan kubik itu berarti pangkat 3 ya, mulai dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kita tahu bahwa 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Kemudian jika 15 pangkat 3 itu adalah 3375. Ternyata 10 pangkat 3 itu 1000 berarti masih jauh di bawah 2024, akan tapi untuk 15 pangkat 3 itu sudah melebihi 2024. Nah, di sini berarti sekitar 12 atau 13. Ya, ingat kembali bahwa 12 pangkat 3 itu adalah 1728, ternyata masih di bawahnya 2024, akan tetapi jika 13 pangkat 3 itu adalah 2197, ini sudah melebihi 2024. Artinya, yang memenuhi syarat masuk dalam anggota B di sini adalah 1 pangkat 3 sampai 12 pangkat 3 saja ya. Jadi 1 pangkat 3 yaitu 1 sampai 12 pangkat 3 yaitu 1728, ini adalah bilangan-bilangan kubik yang termasuk ke dalam B di sini. Jadi artinya B adalah 12. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah B pangkat 2024. Berarti kita tulis di sini A-nya adalah 3 dan B-nya 12. Kita masukkan saja menjadi seperti ini. 3 tambah 12 pangkat 2024. Jika yang di dalam kurung ini kita hitung, maka hasilnya adalah 15 pangkat 2024. Nah, di sini 15 ini adalah bilangan dengan satuan 5. Jika bilangan dengan satuan 5 mau dipangkatkan berapapun, tentu hasil akhirnya juga akan angka satuannya 5, kecuali dipangkat 0 ya. Jadi, bilangan dengan angka satuan 5, jika dipangkatkan hingga berapapun itu, hasilnya akan selalu berakhir dengan angka 5 juga. Dalam hal ini, misalnya 5 pangkat 1 itu 5, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 125, dan seterusnya. Jika dikalikan dengan angka 5 lagi, maka otomatis akan kembali lagi angka satuannya yaitu 5. Sehingga 15 pangkat 2024 ini hasilnya juga pasti akan berakhir dengan angka 5. Jadi jelas ya, dalam hal ini jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjutkan ke prediksi yang kedua. Bilangan 2024 dibuat ke dalam bentuk A, B, dan C sehingga memenuhi 2024 sama dengan 100A ditambah 10B tambah C dikalikan dengan B tambah C. Nilai dari A kali B kali C adalah titik-titik, yaitu apakah A 20, B 24, C 30, atau D 36.
Baik, langsung saja kita selesaikan. Dalam hal ini, dua buah bilangan apabila dikalikan menghasilkan 2024 dan melibatkan bilangan ratusan. Mengapa demikian? Yaitu karena di sini ada 100A tambah 10B ditambah C, berarti ini menunjukkan bilangan ratusan. Baik, 2024 ini bisa kita ubah yang pertama itu menjadi 1 kali 2024 tentunya ya. Kemudian yang mungkin juga adalah 2 kali 1012 ya, 2 kali 1012. Kemudian 4 ya, 4 kali 506. Nah, ini sudah melibatkan bilangan ratusan. Dan ada lagi yang melibatkan bilangan ratusan yaitu 8 dikali 253. Dan satu lagi yaitu 11 dikali 184. Nah, kita sudah menemukan perkalian yang melibatkan bilangan ratusan untuk angka 2024. Nah, yang diminta di dalam soal adalah 2024 ini harus memenuhi 100A tambah 10B ditambah C dikali dengan B tambah C. Nah, di sini kita coba satu persatu mana nanti yang memenuhi. Di sini 506, 506 itu berarti 500 tambah 0 tambah 6 ya. Berarti yang ini menjadi 100 kali 5 ditambah 10 kali 0 dan ditambah 6 agar menjadi 506. Nah, di sini berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah 0 dan C-nya adalah 6. Lalu bagaimana jika dikalikan dengan B tambah C? Di sini B tambah C itu berarti 0 tambah 6 ya, dikali dengan 0 tambah 6. Tentu ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena 506 itu agar menjadi 2024 itu harus dikalikan dengan 4, bukan dikalikan dengan 6. Sehingga untuk yang ini tidak memenuhi. Bagaimana untuk yang kedua, yaitu 8 kali 253 atau sebaliknya, 253 kali 8, apakah ini memenuhi? Ya, 253 ini berarti 100 kali 2 ditambah 10 kali 5 ditambah 3. Berarti A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya 3. Kita kalikan dengan 5 tambah 3. Nah, apakah ini memenuhi? Ya, tentu saja ya, karena 253 agar menjadi 2024 itu harus dikalikan dengan 8. Nah, sedangkan B tambah C di sini 5 tambah 3 juga hasilnya 8. Maka yang ini jelas memenuhi. Ya, berarti jelas ya ini jawabannya. Tetapi kita cek untuk yang perkalian terakhir ini, 184 itu berarti 100 kali 1 ditambah 10 kali 8 dan ditambah 4. Nah, di sini kita kalikan dengan B tambah C, yang mana A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 4. Kalau kita kalikan dengan 8 tambah 4, ini tentu tidak memenuhi. Karena 184 agar menjadi 24 itu harus dikalikan dengan 11. Sementara 8 tambah 4 itu hasilnya 12. Sehingga yang ini tidak memenuhi. Sudah jelas ya bahwa yang memenuhi adalah A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya 3. Karena yang ditanyakan adalah A kali B kali C, maka A kali B kali C sama dengan 2 kali 5 kali 3, tentu hasilnya adalah 30. Jelas ya, jawabannya adalah yang C, 30. Oke, kita lanjut ke prediksi yang ketiga. Misal P2024X adalah bilangan 6 digit kelipatan 18, maka jumlah semua kemungkinan nilai P adalah titik-titik, yaitu apakah A18, B21, C23, atau D24. Ya, baik, langsung saja kita selesaikan. Di sini kita harus tahu dulu bahwa bilangan kelipatan 18 itu berarti otomatis termasuk bilangan kelipatan 9 yang genap. Mengapa demikian? Ya karena 18 itu berasal dari 9 kali 2. Jadi, bilangan 6 digit yang dimaksud ini sudah pasti harus bilangan genap karena tidak ada bilangan ganjil yang kelipatan 18. Dan tentu saja harus kelipatan 9 karena 18 itu adalah 2 kali 9 atau 9 kali 2. Oke, berarti kemungkinan nilai V atau nilai V yang mungkin itu harus berakhir dengan bilangan-bilangan genap. Kita ingat ya, untuk ciri bilangan genap itu harus diakhiri dengan angka 0, 2, 4, 6, atau 8. Ya. Sehingga P2024X ini diganti dengan angka berapa saja untuk P dan Q-nya sehingga nanti memenuhi syarat ini. Oke, berarti nilai Q yang mungkin di sini harus berakhir dengan angka 0, 2, 4, 6, atau 8. Ya, kita mulai bagaimana jika Q-nya itu 0. Jika Q 0, maka 2, 0, 2, 4, Q-nya 0. Kita harus ingat bahwa ciri bilangan kelipatan 9 itu digit-digitnya kalau dijumlahkan itu harus kelipatan 9. Dalam hal ini sudah ada 2, 0, 2, 4. Ini kalau dijumlah sudah 8. Sementara kalau Q diganti dengan 0, maka jumlahnya masih tetap 8.
Agar menjadi kelipatan 9, maka P-nya harus diganti dengan angka 1. Sehingga bilangan yang dimaksud adalah 120240. Ini tentu merupakan bilangan genap, yaitu kelipatan 9 dan kelipatan 2. Sehingga otomatis bilangan ini pasti kelipatan 18. Lalu bagaimana jika Q-nya itu 2? Jika Q-nya 2, maka 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Maka agar menjadi bilangan kelipatan 9, P-nya ini harus diganti dengan 8. Sehingga bilangan yang dimaksud adalah 820242. Karena kalau kita cek jumlahnya di sini, jumlahnya adalah 18 ya. 8 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Ini adalah 18. Lalu bagaimana jika Q-nya kita ganti dengan 4? Maka P20244 jumlahnya sudah ada 12, maka P-nya harus diganti dengan angka 6 agar jumlahnya 18 atau kelipatan 9. Sehingga bilangan yang dimaksud itu adalah 620244. Kemudian, bagaimana jika Q diganti dengan angka 6? Jika Q diganti dengan angka 6, maka otomatis sebaliknya P-nya harus angka 4 agar memenuhi syarat seperti tadi. Yaitu bilangan yang dimaksud adalah 420246. Dan terakhir, bagaimana jika Q-nya diganti dengan 8? Tentu kebalikan dari yang ini ya, tentu P-nya adalah 2. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 220248. Nah, semua itu otomatis merupakan bilangan genap kelipatan 9 yang sudah pasti menjadi bilangan kelipatan 18. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah semua kemungkinan nilai P. Berarti semua nilai P yang mungkin ini kita jumlahkan. 1 tambah 8 itu 9, tambah 6 15, 19, dan tambah 2 berarti 21. Jelas ya? Dalam hal ini jawabannya adalah yang B, 21. Ya, kita lanjut ke prediksi yang keempat. Kalimat Olimpiade Sains Nasional ditulis berulang-ulang tanpa spasi dan tanpa tanda petik. Karakter yang menempati urutan ke 2024 adalah titik-titik, yaitu apakah A huruf O, B huruf S, C huruf N, atau D huruf L. Ya, langsung saja kita selesaikan. Ini soal yang mudah ya sebenarnya. Jadi, untuk bisa mengetahui karakter apa nanti yang menempati urutan ke 2024, kita harus tahu dulu bahwa kalimat Olimpiade Sains Nasional itu terdiri dari berapa huruf, yaitu Olimpiade itu 9, Sains itu 5, dan Nasional itu 8 ya. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 22 huruf. Sehingga untuk bisa menentukan karakter apa atau huruf apa yang menempati urutan ke 2024, berarti tinggal 2024-nya ini kita bagi dengan 22, yaitu nanti sisa berapa gitu. Nah, tapi karena 2024 di depan tadi sudah kita bahas, yang mana faktorisasi prima dari 2024 itu adalah 2 pangkat 3 kali 11 kali 23, yang jelas kita sudah dapat melihat bahwa ternyata 2024 itu adalah kelipatan 2 karena bilangan genap. Dan juga 2024 ini ternyata juga kelipatan 11. Kalau dia kelipatan 2 sekaligus kelipatan 11, maka otomatis 2024 ini pasti kelipatan 22. Sehingga jika kita tulis ulang Olimpiade Sains Nasional berulang-ulang, maka otomatis akan kembali ke huruf terakhir, yaitu urutan ke-22, di mana huruf L ini adalah urutan yang ke-22. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D, yaitu huruf L. Ya, kita lanjut ke prediksi yang terakhir di video ini, soal yang kelima. Jumlah semua bilangan kelipatan 24 yang kurang dari 2024 adalah titik-titik, yaitu apakah A 85680, B 85890, C 85900, atau D 86016. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Dalam hal ini, kita harus tahu prinsip deret ya, yang mana bilangan kelipatan 24 itu tentu saja dimulai dari 24 itu sendiri ya, 24 kali 1, 24 kali 2, 24 kali 3, dan seterusnya, yaitu bilangan kelipatan 24 itu berarti 24, 48, 72, dan seterusnya itu selalu bertambah 24 terus ya. Sampai pada suku yang terakhir yang tidak boleh melebihi 2024. Tentu, dalam hal ini kita perlu bagi dulu 2024 ini dengan 24, yaitu dengan cara bersusun seperti ini ya. 2024 kita bagi dengan 24. 202 dibagi 24 itu hasilnya 8, 8 kali 24 itu hasilnya 192 ya, berarti ada sisanya adalah 10, kemudian kita turunkan angka 4 menjadi angka 104, 104 bagi 24 itu, kalau 5 120 berarti ini kurang dari 5 ya, ini 4 ya, 4 kali 24 adalah 96 dan ternyata sisa 8. Ya, jadi hasilnya adalah 84 dan sisa 8. Nah, karena 2024 ini
merupakan 84 kali 24 dan ditambah 8, maka bilangan kelipatan 24 yang di bawahnya 2024 adalah ya 2024 dikurangi 8 ini, yaitu 2016 ya. 2016 ini adalah termasuk bilangan kelipatan 24 yang terdekat dengan 2024. Nah, jadi ada berapa suku di sini? Ya, karena ini adalah 24 kali 1, ini 24 kali 2, yang ini 24 kali 3, dan ternyata yang paling belakang ini adalah 24 kali 84. Ya, tentu saja semuanya ada 84 suku. Dan kita harus ingat prinsip dari penjumlahan deret. Untuk menjumlahkan deret itu tinggal setengah dari banyaknya suku dikalikan dengan suku pertama tambah suku terakhir. Masih ingat ya apa yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang penjumlahan deret. Ya, 24 tambah 2016 itu hasilnya 2040. 48 ditambah suku terakhir kedua juga pasti 2040 dan seterusnya. Yaitu ada sebanyak 42 pasang tentunya ya, yaitu setengah dari 84. Sehingga jumlah deretnya adalah 84 dibagi 2 dikalikan dengan suku pertama tambah suku terakhir. Nah, 84 dibagi 2 adalah 42, dan 24 tambah 2016 adalah 2040. Dan kalau kita hitung, hasilnya adalah 85.680. Jelas ya, dalam hal ini jawabannya adalah yang A, 85680. Oke, demikian ya 5 buah soal sebagai prediksi untuk OSN Olimpiade Sains Nasional tahun ini 2024, dan semoga bermanfaat bagi kalian yang akan maju OSN tahun ini maupun OSN di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.